Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Ternyata nih nambah kayaknya berat badan saya nih teman-teman. Ini habis ini kebanyakan diam di rumah nih, nggak kemana-mana, nggak gerak nih, jadinya kayak gini. Waktu pertama ngevlog dulu masih agak kurusan kayaknya. Ini berubah drastis. Biar aja udah. Oke teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana trik mengecat cat dasaran, tapi satu kali jalan, satu lapis saja, dia udah nutup. Dan untuk penekanan triggernya itu saya tekan terus tanpa ada jeda. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya kita ngecat nih. Ini kita ngecat. Kita kenali dulu bidangnya, baru kita langsung ngecat begini. Ininya nggak ada jeda sama sekali, ditekan terus sampai barang itu selesai dicat. Nah, begini terus. Jadi kita sambil jalan begini terus, ini ditekan terus, Nah, begitu cara saya ngecat satu lapis langsung nutup. Jadi nggak perlu ngecat dua lapis. Tapi teman-teman harus mengenali dulu bidangnya seperti apa, biar bisa menentukan spot-spotnya bagian mana-mana yang dulu disemprot. Cuma dituntut lagi kompresor teman-teman harus tahan ya, artinya angin nggak boleh tekor gitu. Nah, untuk settingan spray gunnya itu ini saya buka habis. Ini kan ini kan fokus. Itu saya setting keluar habis kayak gini. Nah, terus yang ini saya set buka dari 100%, ini dibuka setengah aja. Jadi saya tekan ininya juga nggak habis. Nah, ini nggak habis, cuma seperempat lah. Dari 100%-nya kan kita tekan begini, itu cuma seperempatnya aja saya tekan beginilah. Nah, jadi ini jalan terus sampai medianya selesai dicat. Nah, kita pandangi medianya apakah sudah nutup, kita geser ke tempat lain, jangan di situ-situ aja. Karena trik-trik seperti ini hasil pengecatannya lumayan bersih. Karena kan sekali pencet gini kan dia keluar terus. Kalau kita begini kan, atau begini, kadang ada cat yang mengering di sini, tiba-tiba kita semprotkan lagi untuk ngecat berikutnya. Cat yang mengering di sini dia tertiup oleh angin, terus muncrat ke bidang. Biasanya kan sering terjadi yang seperti itu. Nah, saya mengatasinya, ada cat-cat tertentu yang seperti itu, saya mengatasinya seperti ini. Jadi saya cat non-stop. Memang kalau dari segi boros, tapi sesuai lah dengan hasilnya. Oke teman-teman, disimak videonya terus ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk di proses pengecatannya. Nah, di sini sengaja videonya tidak saya cepatkan seperti biasa video saya sebelumnya, karena di sini saya harus memperagakan bagaimana cara mengecat satu lapis dengan trigger yang ditekan terus non-stop tanpa berhenti, yang seperti saya bilang di awal tadi. Jadi teman-teman bisa lihat prosesnya seperti ini. Jadi teman-teman semua, untuk semua barang yang saya cat di video ini, semuanya prosesnya satu lapis. Tidak ada jeda sama sekali saat saya melakukan penekanan trigger. Di situ teman-teman bisa lihat cat keluar pada nozzle, disetting melebar habis. Kenapa saya setting lebar secara habis? Karena menghindari penumpukan, karena kita kan ngecatnya nonstop, nggak berhenti. Di sini juga teman-teman dituntut untuk mengenali bidang yang mau disemprot, biar nggak bingung nanti mau mulainya dari mana. Begitu juga untuk kompresor, teman-teman wajib pakai tabung 2. Saya di sini pakai kompresor mesinnya 1 tapi tabungnya 2 untuk menghindari angin tekor atau kekurangan angin. Dan untuk di spray gunnya teman-teman wajib untuk menggunakan regulator atau manometer, karena walaupun kita gunakan tabung 2, kalau nggak pakai regulator di bawah spray gun, alhasil nanti kalau misalnya di tabung anginnya penuh, maka semprotannya akan kencang.
kalau anginnya mulai berkurang maka semprotannya akan berkurang juga. Beda kalau kita pakai manometer, dia stabil. Untuk tekanan angin yang saya pakai, saya setting di manometer itu 2 bar atau 29 psi. Untuk perbandingan cat saya pakai 1:1,5. Jadi teman-teman, kalau ingin melakukan pengecatan seperti yang ada di video ini, pengecatan 1 lapis tanpa jeda, teman-teman bisa ikuti yang ada di video ini. Tapi kalau teman-teman punya cara lain, ya silahkan, tidak apa-apa. Saya hanya sedikit membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Dan barang ini juga teman-teman, aslinya ini punya tekstur kulit jeruk yang sangat dalam sekali. Jadi saya melakukan proses epoksi itu sebanyak 2 lapis. Terus itu saya keringkan. Setelah itu saya amplas kembali, terus saya epoksi lagi sebanyak 2 lapis lagi. Setelah itu baru saya amplas lagi sampai epoksinya mulus. Jadi nanti barang ini setelah di finishing jadinya akan sama persis dengan koper kap sepeda motor yang bagian mulusnya. Hampir sama seperti itu nanti jadinya. Karena kan di bagian bawah kita bikin mulus semulus-mulusnya, maka di bagian atas juga akan ikut mulus sama seperti di bidang bawahnya. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Untuk hasil semprotannya bersih, karena kita melakukan penekanan trigger kan non-stop, jadi tidak ada tidak ada kotoran yang keluar. Terutama cat yang kita masukkan ke dalam tabung spray gunnya itu wajib disaring ya teman-teman. Mau metalik mau solid wajib disaring. Memang agak ribet, tapi begitulah prosesnya kalau teman-teman mau menghasilkan hasil yang bersih. Seperti inilah misalnya contohnya. Menurut saya ini sudah lumayan bersih lah. Oke teman-teman, kita menunggu barang ini kering dulu, baru itu kita langsung ke proses celup. Ini rencana mau dicelup, motifnya motif kayu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di proses pencelupan. Di sini teman-teman bisa lihat, saya ambil gambarnya ini dari samping. Kemarin sempat ada yang request katanya kalau bisa diambil dari atas atau diambil dari depan, karena biar enak ngelihatnya katanya. Saya udah setting coba semuanya, karena memang pengaruh tempat saya sangat sempit. Saya taruh di bagian depan supaya bisa dilihat dari depan. Ternyata bagian bak celupnya nggak bisa terlihat maksimal. Terus setelah itu saya coba juga pengambilan gambar dari atas. Ternyata pengambilan gambarnya malah jauh, nggak kelihatan. Kalau dibesarkan pun jadi kabur. Jadi ya saya kembalikan lagi seperti ini, pengambilan gambarnya dari samping. Cuma ini saya bikin agak tinggi sedikit biar kelihatan. Kira-kira menurut teman-teman gimana ini? Apakah sudah kelihatan atau belum? Semoga kelihatan ya. Untuk settingan spray gun, untuk menyemprot aktivator, settingannya tetap sama seperti kemarin, 5-10 psi atau di tengah-tengah antara 5 dan 10 psi. Dimainkan antara angka itu aja. Bagi teman-teman yang praktek masih gagal juga, ya saya hanya bisa kasih kata-kata, ayo semangat. Semua kegagalan itu semua orang mengalami. Yang menentukan itu adalah jam terbang. Semakin sering teman-teman praktek, maka nanti teman-teman akan menjadi paham sendiri. Teman-teman jadi tahu nanti cara mengatasinya seperti apa kalau ada kendala. Semua itu nanti akan akan datang sendirinya sesuai dengan hukum alam lah.
Untuk barang ini karena ada bagian yang panjang di sudutnya, jadi saya masukkan di bagian yang panjang dulu. Setelah mendekati bagian yang datar, saya miringkan sedikit, terus turun sampai ke bawah dengan posisi yang miring untuk menghindari gelembung. Karena bahaya kalau gelembung terjadi, bisa bolong kalau pecah teman-teman. Jadi tidak jadi jaminan kalau misalnya sudah amparannya udah bagus, nggak ada gelembung sama sekali, tapi kalau kita salah melakukan proses pencelupannya, alhasil yang tadi nggak ada gelembung malah cara nyelup kita itu yang mengundang adanya gelembung dan terjadilah pecah dan bolong. Jadi proses celup itu juga berpengaruh, bukan sekedar amparan filmnya bagus. Jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman bagaimana caranya harus bersabar, itu aja sih. Oke teman-teman, ini adalah proses pengekliran. Ya seperti biasa, ini adalah lapisan pengekliran yang pertama, yang dimana saya mengaplikasikannya sebanyak 2 lapis. Untuk lapisan pertamanya tipis-tipis dulu, tapi merata. Mau langsung mengkilat juga nggak apa-apa, yang penting dia tipis dulu. Untuk settingan spray gun yang saya pakai untuk pengekliran ini, terutama spray gunnya dulu ya, saya gunakan ini adalah Magic 3. Terus itu settingannya untuk keluarnya clear itu saya buka habis, untuk sebaran clearnya itu saya buka lebar habis, supaya tidak terjadi penumpukan di media, untuk menghindari clear bisa terjadi meleleh. Oke teman-teman, setelah kita jeda 10-15 menit, saya langsung ke lapisan yang kedua. Di lapisan kedua ini saya timpa clearnya ini langsung basah, karena saya langsung kejar mengkilat. Tapi patut berhati-hati juga, kita lihat medianya, mata kita harus jeli, jangan sampai terjadi penumpukan di atas medianya. Untuk proses pengekliran ini saya lebih suka menggunakan spray gun yang kecil-kecil, karena irit, hasilnya juga ya lumayan bagus. Beda sama yang besar-besar, hasilnya bagus juga kalau pakai spray gun yang besar-besar, cuma cenderung boros. Tapi biasanya kalau saya dapat barang yang besar-besar tidak ada pilihan, saya gunakan juga spray gun yang besar. Tapi tidak terlalu besar pada umumnya, seperti yang nozzle 1,6, 1,5. Paling saya gunakan 0,8 seperti kayak Awarita K350. Untuk yang besar-besar udah lumayan bisa. Tapi tidak dianjurkan untuk ngecat bodi mobil. Ya minimal kalau buat bodi mobil ya pakai F75 atau F100 juga sudah bisa. Tapi kompresor juga dituntut nggak boleh tekor anginnya, biar hasilnya bagus. Oke teman-teman, kira-kira seperti inilah hasilnya. Untuk clear yang saya gunakan juga masih di brand yang lama yang biasa saya gunakan, saya kembali ke Siken. Jadi inilah hasilnya. Kalau kemarin kan saya pakai Dana Gloss X2 itu karena memang ngebantu orang yang ya mau ngecat murah-murah. Jadi ini saya kembali ke standarisasi saya kembali ke Siken. Jadi inilah hasilnya. Ya ini juga nanti masih diseleksi yang mana-mana mau dipoles, yang mana-mana tidak dipoles. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum gabung di channel saya, teman-teman bisa langsung gabung. Caranya gampang, tinggal klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman nanti bisa selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel saya, terutama Karbon WTP ya. Saya juga mohon maaf jikalau ada narasi-narasi saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya pun juga sama manusia biasa, sama seperti kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja dirimu, jangan pernah